Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusan dalam hukum acara perdata. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutus perkara yang diucapkan dalam sidang terbuka maupun berbentuk tertulis. Jenis-jenis putusan yang pertama yaitu putusan akhir, yaitu mengakhiri pemeriksaan perkara, misalnya putusan yang mengabulkan atau menolak gugatan. Yang kedua, putusan sela diberikan di tengah proses persidangan belum mengakhiri perkara, misalnya dalam perkara provinsi atau eksekusi. Yang ketiga, putusan perstek, yaitu putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Yang keempat, putusan kondemnatoir, yaitu mengandung amar yang menghukum salah satu pihak. Yang terakhir yaitu putusan deklarator, yang hanya menyatakan status hukum atau hubungan hukum tanpa menghukum pihak tertentu. Asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata yaitu ada beberapa asas-asas penting berikut, dimana yang pertama yaitu ada asas personalitas formal, yang dimana ada pengertiannya yaitu perkara perdata hanya dapat diajukan dan diperjuangkan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang berperkara. Yang kedua ada asas pasif hakim, yaitu bersifat pasif terhadap alat bukti dan fakta dan hanya memeriksa dan memutus perkara berdasarkan pada apa yang diajukan para pihak. Yang ketiga ada asas ius curia novit, yaitu di mana hakim dianggap mengetahui hukum dan hakim tidak boleh menyatakan tidak bisa memutus karena tidak tahu hukumnya. Yang keempat yaitu asas audi et alteram partem, setiap pihak berhak didengar dan tidak boleh memutus perkara tanpa memberi kesempatan kepada pihak yang lain untuk membela diri. Yang kelima ada asas bebas dan terbuka, di mana pengertiannya yaitu sidang bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal tertentu, misalnya perkara perceraian, dan hakim harus bebas dari tekanan pihak manapun. Yang keenam ada asas legalitas dan formalitas, di mana pengertiannya yaitu segala tindakan prosedural harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam bentuk serta cara yang ditentukan di dalam undang-undang. Baik, berikut contoh dari putusan dan asas-asas hukum perdata. Di sini kita beri contoh tentang kasus wan prestasi yang dimana berupa hutang piutang. Jadi bisa kita sebut yang terkait pihak pertama bisa kita bilang Tuan A, dan yang pihak kedua bisa kita sebut Tuan B. Jadi di sini Tuan A menggugat Tuan B karena wan prestasi ataupun tidak membayar hutang. Jadi Tuan A mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan menyertakan bukti berupa perjanjian tertulis. Adapun prosesnya ada 5. Yang pertama, Tuan A mengajukan gugatan ataupun itu termasuk asas inisiatif para pihak. Dan yang kedua, pengadilan memanggil Tuan B. Itu termasuk asas audiet alteram partem. Dan yang ketiga, Tuan B tidak hadir meskipun sudah dipanggil. Itu termasuk putusan verstek, bisa dijatuhkan. Dan yang keempat, hakim hanya memeriksa berdasarkan bukti yang diajukan Tuan A. Itu termasuk asas pasif hakim. Dan yang kelima, hakim menjatuhkan putusan kondemnatoir menghukum Tuan B. Jadi putusan tersebut Tuan B tersangka dan akan dihukum. Jadi mungkin cukup sekian contoh dari kasus wan prestasi yang dimana terkait dengan utang piutang. Unsur-unsur putusan. Putusan hakim memiliki beberapa unsur pokok, yaitu kepala putusan, menyebut identitas perkara, pertimbangan hukum, dasar dan alasan hukum putusan, amar putusan, isi atau perintah dari hukum, penutup dan tanda tangan hakim. Yang ketiga, jenis-jenis putusan. Berdasarkan waktu dan isi, putusan sela hanya memutuskan sebagai dari perkara, tidak menyentuh pokok perkara. Putusan akhir
mengakhiri sebuah perkara dan bersifat final pada tingkat pertama. Berdasarkan isi amar, putusan kondemnator menghukum pihak tertentu untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar ganti rugi. Yang kedua, putusan deklarator menyatakan suatu hubungan hukum atau hak, misalnya kepemilikan atas tanah. Yang ketiga, putusan konstitutif menimbulkan atau menghapus suatu hak atau status hukum, misalnya pembatalan perjanjian atau pewarisan. Berdasarkan kehadiran para pihak, putusan perstek dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat dalam sidang pertama tanpa alasan sah. Yang kedua, putusan kontradiktor dijatuhkan setelah kedua pihak hadir dan berdebat secara terbuka. Jadi, kesimpulannya, putusan dan asas-asas hukum acara perdata adalah pondasi dalam penyelenggaraan peradilan perdata. Putusan mencerminkan hasil akhir dari proses pencairan keadilan, sedangkan asas-asas menjadi pedoman untuk menjamin bahwa proses tersebut berjalan dengan adil, transparan, dan sah. Pemahaman yang baik atas kedua aspek ini penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk mahasiswa praktis maupun masyarakat pencari keadilan.